Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Ada cukup banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Nanti kita akan coba jawab sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan apa yang kami lihat. Ya, apa adanya sesuai dengan pertanyaan tentunya ya. Oke. Bagi yang mungkin belum subscribe channel ini dan merasa F-Talk ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat, silahkan jangan segan-segan untuk klik like dan subscribe ya bagi Anda yang belum. Langsung kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG seperti yang kami sampaikan kemarin, karena sudah mencapai target turun sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi hari Minggu ya. Hari Minggu kemarin kan kita sudah bahas bahwa potensi dari IHSG adalah meretest support 6.800. Kemudian setelah itu ya harusnya potensinya adalah melanjutkan kenaikan setelah mematahkan tren koreksi ya. Jadi setidaknya IHSG itu setelah mematahkan tren turun ini, setidaknya IHSG berpotensi untuk naik kembali menguji level 7.000 ya, yaitu 7.030, 7.050 ya. Di sini sudah kami sampaikan, Anda mungkin sudah membacanya di stock call ya. Jadi kita nggak perlu ulang-ulang lagi. Hari ini cukup bagus. Semoga besok reboundnya berlanjut. Harusnya sih berlanjut ya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham karena ini sahamnya cukup banyak ya. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan pertanyaan. Semoga tidak ada yang terlewat. Kemarin ada beberapa yang terlewat, mohon maaf sekali. Ya namanya juga kita F-Talk ini kan malam dan mungkin ya saya dalam kondisi yang sudah tidak 100% ya, mungkin ada yang kelewat, jadi mohon dimaklumi. Baik, kita bahas dari yang ini yang terbaru ya. Gotoh naikin biaya layanan, kira-kira ngaruh nggak Pak ke kinerja supaya saya punya di modal bawah 90-an, kira-kira better hold atau sell mumpung sudah profit? Mohon advice-nya. Ya, ini berarti membahas fundamental ya, karena di sini ada pembahasan terkait biaya layanan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerjanya. Menurut saya, apakah itu akan berpengaruh? Tentu saja apa yang dilakukan manajemen ya untuk memotong biaya atau meningkatkan biaya ya, itu akan berpengaruh. Berpengaruhnya bisa plus, bisa minus. Kalau biaya layanan itu dianggap terlalu tinggi oleh customer ya, tentunya sekarang ini kan persaingannya cukup ketat juga, ya akan berpindah ke layanan yang lain. Tetapi kalau dianggap normal, dianggap wajar ya, itu mungkin tetap akan membuat Gotoh berkinerja baik atau berkinerja tidak turun lah paling tidak gitu ya. Namun ya kita harus kasih tahu bahwa Gotoh, kalau Anda mau hold, ini pertanyaannya hold atau tidak. Kalau saya syarat investasi, meskipun Gotoh masih berusaha untuk meningkatkan kinerja ya, dengan kinerja yang seperti ini saat ini tidaklah mudah untuk membalikannya. Jadi ya dengan adanya banyak saham yang lebih baik, sektor lain, industri lain yang lebih baik, lebih menarik untuk investasi, ya mohon maaf ya, menurut saya tidak layak untuk investasi untuk saat ini, paling tidak sampai dengan video ini kami buat di F-Talk ini ya. Karena ya belum terbukti nanti seperti apa. Kan langkah efisiensi itu sudah dilakukan tahun lalu, sejak tahun kemarin setelah IPO. Namun faktanya revenue tumbuh, harusnya profitabilitasnya juga meningkat. Ternyata justru makin jeblok ya. Anda lihat ya, di sini revenue bagus, tumbuh, tapi yang menjadi catatan tersendiri buat kami ya untuk invest di saham Gotoh ya, kenapa kok tidak kami pilih ya, karena yang lain lebih banyak yang sudah plus dan tumbuhnya lebih besar pun juga ada ya. Jadi ya mohon maaf ya, jadi fundamental ini saat ini belum kami untuk melihat saham ini layak untuk investasi. Ini menurut kami loh ya. Jadi kalau menurut Anda layak invest ya monggo, tapi karena ini bertanya kepada kami ya, ini pandangan kami ya, pandangan YF dan pandangan YF Advisor tentunya, pandangan saya sebagai individu dan juga pandangan harusnya menjadi
keputusan atau mungkin advice kalau ditanya di konsultasi member peer ataupun peers, ya kita mau investasi di saham ini mau nyari apa, karena ini ya semakin lama semakin merugi padahal sudah melakukan efisiensi, padahal revenue sudah meningkat tapi tetap tidak ada hasilnya, malah justru makin buruk. Nah ya seperti itu, nanti kita akan lihat, kita akan review lagi kalau sudah kelihatan hasil dari kenaikan dari layanan biaya layanan ya. Nah itu secara fundamental. Kemudian secara teknikal seperti apa? Nah ini secara teknikal kenaikan yang terjadi saat ini merupakan kenaikan pullback. Kenaikan pullback itu ya kenaikan di dalam tren turun kan. Nah kenaikan di dalam tren turun berarti harusnya dimanfaatkan untuk swing. Ya kalau sudah profit ya sell on strength untuk take profit seperti itu. Itu targetnya yang terdekat sudah tercapai di 106. Hari ini tutup di 109. Target berikutnya di 116 atau di EMA 60 di 112 ya. Itu menurut saya. Jadi silahkan Anda timbang-timbang lagi kalau Anda mungkin berminat invest di saham GoTo ya. Pak, trading bulan Mei apa susah? Saya baru rehat dari libur lebaran, mau masuk lagi pengen konsul dulu ke Bapak. Di bulan Mei, di bulan Februari, di bulan April, di bulan apapun itu ya. Semua bisa kita tradingkan dan semua bisa kita dapatkan profit ya. Sekalipun di bulan Mei yang ya mungkin yang baru-baru ya, membaca berita itu sell in May dan sebagainya sehingga ngeri gitu ya. Nah faktanya kita harus berbicara fakta ya. Faktanya ya ini kan bulan Mei baru berjalan 3 hari perdagangan ya. Ya 2 atau 3 hari perdagangan ya. Faktanya kita profit tuh ya, misalkan kemarin tanggal 3 kita profit tuh di saham ini GPRA ya. Profitnya berapa? Ya, profitnya berapa? GPRA kita profit 11%. Kemarin jual di 114. Ya, NICL ini kita juga profit ya. Ya, profitnya 6% lah. Ya. Kemudian hari ini kita profit di saham Arko. Profitnya berapa? Profitnya 13%. Kemudian ini 2 hari ya, kita beli kemarin Arko di 620, 625 kalau tidak salah. Saya juga hanya melihat sepintas karena kami dapat laporan dari advisor PTR. Kemudian ini GDST tadi juga kita bisa di trade ya, kita beli di 168, kemudian kita bisa sell di 170-an, 177 ya. Dan itu ya profit, artinya ini belum kami bisa share ya. Total dari transaksi kita sampai dengan hari ini itu jadi 8 kali transaksi ya. 8 kali transaksi ya, hanya 3 kali loss. Ada lossnya dong, 3 kali loss ya, dengan loss satunya cuma 0,0% ya. Artinya di bulan Mei sampai dengan hari ini baik-baik saja, bisa profit, dan PTR sejauh ini tumbuh di atas 1% sampai dengan saat ini loh ya. Ya mungkin minggu depan bisa 2%, bisa 3% lagi, atau bisa sampai dengan 5% ya. Oh ini kan cuma bulan ini aja. Bagaimana Mei-Mei sebelum-sebelumnya? Anda bisa cek di laporan kinerja ya. Karena begini ya, pemula itu banyak ditakut-takuti oleh orang di luar ya. Bulan ini itu jelek, nggak usah trading, nggak usah invest. Padahal ya, setiap bulan tetap kondisi market seperti apapun tetap akan ada peluang ya. Anda bisa lihat di laporan kinerja ya. Ya cek di sini di bulan Mei misalkan 2022 ya. Ini misalkan 2022 yang kemarin. Kita klik bulan Mei. Nah, bagaimana hasilnya? Ya. Nih. PTR win rate-nya adalah winning ratio-nya 72%. Portofolio tumbuh 4%. Ya, dari 22 transaksi hanya 6 kali loss di bulan Mei 2022 tahun kemarin. Ya kalau tahun ini kan belum, nanti di akhir bulan akan ada laporan seperti ini ya. Nah tahun 2022 kan bagus, coba dilihat di bulan Mei yang tahun jeblok, tahun 2020 misalkan. Oke ya, kita lihat 2020 bulan Mei, tahun yang buruk ya. Wah banyak merah hijau ya, tetap plus 0,8 ya, tetap plus, tetap ada yang profit, ada yang loss ya, itu hal yang wajar, normal aja, namanya trading ya, ada profit ada loss, yang penting secara total Anda plus gitu loh.
Jadi di bulan apapun, kondisi market seperti apapun, tetap akan ada peluang, tetap akan ada saham yang naik dan juga saham yang turun. Sehingga ya kita harus pintar-pintar memilih mana-mana saham-saham yang sekiranya tetap perform ketika kondisi IHSG misalkan lagi konsolidasi, ya kita cari yang enggak konsolidasi. Misalkan IHSG lagi downtrend, ya kita cari yang saham uptrend. Kalau misalkan saham IHSG bullish, kita cari saham-saham yang kira-kira bullishnya lebih tinggi daripada indeks. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita out dari market, ya. Kalau kita out dari market, kita nggak akan pernah belajar, kita tidak akan pernah berproses, skill kita juga tidak akan berkembang. Kalau kita cuma nyari momentum yang bagus-bagus saja, nggak akan dapet, ya. Kalau Anda mau cepat bisa trading, bisa itu dalam arti ya Anda bisa memanage trading Anda, ya. Kita belum bicara profit kalau pemula, ya. Bisa disiplin, bisa mencatat dengan baik, harus dicatat ya, trading itu dicatat biar tahu mana yang harus dipelajari, mana yang harus dievaluasi, ya. Jangan sampai Anda bikin account misalkan besok langsung jadi orang kaya dari trading saham. Trading itu ya nggak gampang juga nggak susah, tapi butuh proses, ya. Jadi kalau Anda butuh yang instan, mungkin ya jangan trading saham, karena nanti akan Anda trading kemudian sahamnya turun, Anda kecewa, kemudian mentalnya rusak, ya udah. Karena trading itu ya profit dan loss itu hal yang biasa. Itu adalah bagian dari tahapan-tahapan tangga demi tangga untuk Anda menemukan sebuah titik, oh saya punya strategi seperti ini, harus seperti itu, ya. Jadi bulan apapun, kondisi market seperti apapun, menurut saya kalau Anda pengen berproses, pengen cepat bisa berhasil di market, ya Anda harus stay di market dan terus belajar dari market. Kalau marketnya lagi bearish, ya tetap dilihat, tetap trading dan sebagainya, ya. Jadi nggak ada kata kok libur dari market, itu nggak ada, ya. Justru kalau libur kita malah kalau saya karena saya basic saya trader dan juga investor, tentu saja rugi gitu, ya. Rugi, uang saya nggak diputer gitu, ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi sedikit edukasi itu tadi. Saham Tugu Pak Yev, secara teknikal untuk jangka menengah gimana? Bisa masuk di harga sekarang? Kemarin Tugu sudah mencapai TP1 di Stockholm, ya. Kita coba cek bagaimana potensi berikutnya, ya. Nah, kita cek dulu Tugu ini rekomendasi terakhir di Stock edisi 16 April dan kita coba dulu. Saya juga nggak hafal, ya. Kita harus merujuk pada apa yang kami sampaikan di Stockholm juga. Karena ini adalah saham ini masuk rekomendasi di edisi 16 April, ya, sudah mencapai 2.600 atau belum. Nah, ini ya. Jadi kita masuk rekomendasi tanggal 16 April ini, ya. Kemudian saham ini sudah mengalami kenaikan ke target kami dengan kenaikan 19%, ya. Nih, ya. Ya. Jadi rekomendasi di 2.250 sudah naik di 2.600 lebih, ya. Nah, bagaimana sekarang ini kalau baru mau entry untuk jangka menengah? Jangka menengah berarti saya anggap, ya, ini saya anggap, ya, kalau menurut Anda beda nggak apa-apa. Menurut saya anggap harus uptrend dulu. Nah, ini uptrendnya bagaimana? Kalau di sini rekomendasi kami swing. Swing berarti untuk jangka pendek, bukan untuk trend following, untuk swing, ya. Nah, ini menurut saya kalau untuk jangka menengah tidak terlalu cocok karena tipikalnya adalah saham yang agresif, ya, agresif. Artinya apa? Kalau dia naik, ya kita harus segera take profit kalau punya. Kalau belum punya jangan dikejar, nanti akan tunggu dia akan turun kembali. Ini buktinya turun kembali di harga rekomendasi kita. Mungkin kalau baru mau entry untuk swing, ya mungkin bisa kita lihat di 2100 atau 2200 ke bawah ini. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk level buy on weakness, ya. Untuk swing sekali lagi, bukan untuk jangka menengah. Jangka menengah definisi saya adalah trend following, ya. Kalau itu berbeda nggak masalah, ya silahkan, ya. Itu menurut saya seperti itu. Nanti mungkin kalau Anda member silahkan konsul ke advisor, ya, advisor PTR. Aku nyangkut di ITMG di harga 3560. Gimana tipsnya, Kak? Apa bisa naik lagi ITMG? ITMG 3560. ITMG sekarang harganya berapa? Wong harganya 31.000, Mbak, ya. Jadi ya
Ini mungkin ya 356, tapi saya nggak mau apa ya merubah-rubah konsultasi Anda. Ya kalau 356 3560 itu kan profit. Tapi nggak tahu nih mungkin 35.000 karena di sini ada titik ya. Di sini ada titik. Oke. Jadi saya nggak mau mengada-ngada membuat Anda memiliki modal di 35.000 ya. Jadi ya kalau Anda nyangkut mungkin yang jelas kalau namanya nyangkut Anda harus segera mencari exit point. Exit pointnya di berapa? Saya nggak tahu modal Anda berapa pastinya, karena saya nggak mau mengada-ngada. Informasi yang disampaikan 3.500 berarti harusnya nggak nyangkut ya. Nah, level exit untuk saat ini ya 33.800 itu sampai dengan 36.000 di EMA 60 ya. Di EMA 60 dan 0,6 ya. Ini merupakan 0,6 kalau memang indeks ITMG tidak membentuk low baru. Ya, ini 0,6 sekitar 36 sampai dengan 37. Itu level exitnya untuk sell on strength. Ya, seperti itu. Jadi besok kalau mau tulis di kolom komentar santai aja, tulis tuh dibaca dulu sebelum di enter. Kalau salah pun bisa diedit ya kalau nggak salah ya, komen di sini ya. Jadi jangan sampai salah. Begitu juga Anda yang member di PTR, Peer dan Peers, kalau konsultasi harus bener. Kalau informasi nggak bener, Anda mau cari jawaban yang bener ya susah, ya, gitu. Oke, lanjut ya. Prediksi IHSG dalam waktu dekat akan seperti apa Pak kira-kira? Tadi sudah saya sampaikan. Tolong bahas Kino, apakah mulai uptrend? Oke, kita coba lihat. Belum uptrend, hanya pullback. Ini ya, jelas ya. Oke, sampai dengan saat ini belum uptrend untuk Kino. Tolong saham NSSS secara teknikal di harga up saat apa masih bisa naik? Gimana tuh? Ini saya yang lemot atau gimana ya bacanya? Kurang paham nih saya ini. Bang, tolong dong saham NSSS secara teknikal di harga saat apa? Di harga saat apa masih bisa naik? Maksudnya syarat dia saham ini naik gitu ya? Saham itu bisa naik dan turun ya kalau selama masih diperdagangkan ya, masih ini kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang ini dia sedang pullback di 0,6 ya di 142. Kalau sekarang ini candlenya cukup bagus, harusnya bisa lanjut ke 146. Jadi memenuhi syarat secara teknikal untuk lanjut naik. Begitu. Bagaimana prospek jangka panjang BTPS dan ADMR dari segi fundamental? Layak nggak untuk invest? Makasih sebelumnya, sama-sama. Saya ambil satu saham ya karena agar adil. BTPS, apakah layak untuk invest secara fundamental? Jadi kita hanya akan lihat fundamentalnya aja. Oke. Mungkin bisa di-compare dengan BRIS, tapi silahkan. Kalau nggak salah sudah pernah Anda cari di Telegram BF Advisor, kemudian ketikkan BRIS dan BTPS. Ya. Nah, dilihat dari pertumbuhannya bisa dikatakan pertumbuhannya cukup bagus. Ya, 2020 turun wajar lah. Ya. Jadi secara konsisten dia tumbuh. Ya. Kemudian dari sisi profitabilitas kita lihat apakah dia termasuk tebal atau tipis. Nah, kalau kita lihat dari marginnya cukup tebal di atas 30%, operasionalnya 40%, jadi menurut saya ini cukup bagus. Lalu untuk solvabilitasnya juga aman, likuiditasnya juga di sini nggak ada data quick ratio-nya ya. Jadi kita lihat dari pertumbuhannya cukup bagus. Menurut saya layak secara fundamental. Ingat ya, saham yang like invest belum tentu naik dalam jangka pendek. Jadi jangan bilang katanya like invest kok turun ya. Mungkin yang Anda lihat itu jangka pendek ya. Seperti itu. Jadi like invest secara fundamental ya belum tentu dibeli hari itu juga. Perlu yang namanya analisa teknikal. Karena tidak ditanya, saya juga nggak mau akan bahas itu karena Jeff Talk hanya membahas apa yang ditanya saja. Oke? Mau dibahas teknikal MPPA. MPPS secara teknikal jangka pendek ya, karena pertanyaan teknikal ini turun arahnya ke bawah ya. Jadi sementara ini untuk MPPA harusnya lanjut downtrend. Saat ini masih tertahan di angka 80-an. Kalau break dia akan turun ke bawah 70 kemungkinan besar. Ya mungkin ke 50 ya, mungkin ke 50. Tapi sementara ini biar uji support dulu di
76 kalau break berarti lanjutannya ke 54. Untuk potensi pullback ada mungkin di 89 ya. Sebelum proses turun ke sini ya, jadi ada proses turun yang jelas, ini arahnya ke bawah ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Tolong tanya Breeze secara teknikal berapa targetnya. Breeze kemarin kita sudah pernah bahas Breeze. Dan ini saham yang masuk stock call juga. Kita coba cek targetnya di stock call berapa gitu ya. Stock call edisi 19 Maret ya, 19 Maret berarti ya sudah berjalan 1 bulan lebih ya. Tentunya sudah mencapai TP1 dan TP2. Sorry, di sini aja. Targetnya kemungkinan masih sama karena Breeze turun ya. Tentunya setelah mencapai target ya. Target dia turun meretest 1600 ini dan sekarang ini mengarah ke TP2 yaitu di 1900 itu target berikutnya ya, seperti itu. Oke, coba bahas BTPS di berapa support terdekat untuk biaya bisa masuk kira-kira dari segi fundamental, apakah layak untuk di hold jangka panjang. Nah ini ada yang tanya BTPS lagi tapi teknikalnya. Nah ini BTPS secara teknikal jangka panjang ya, ini masih bisa turun ke 1800 ya. Secara teknikal ini masih memungkinkan untuk turun ke situ. Apakah ya masuk di harga itu? Belum tentu. Karena tidak ada jaminan di situ dia akan terus naik. Kapan kita akan masuk di saham yang layak invest? Jadi fundamentalnya udah nih fix layak invest. Tapi sahamnya begini nih, BTPS ini. Kapan kita masuk? Kapan waktunya? Yev tidak tahu. Bagaimana syarat masuk teknikalnya? Dia harus mulai uptrend, paling tidak dia sudah terbentuk pola bottom. Ya, jadi seperti itulah kami investasi. Mungkin di luar sana aja ada yang pokoknya fundamental bagus beli, gitu ya. Mohon maaf ya, kami tidak seperti itu. Jadi kami menggunakan teknikal untuk pendekatan untuk entry ataupun exitnya. Ya, kenapa begitu? Karena agar investasi kita tidak berjalan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti juga rekomendasinya sedikit. Ya kalau saham itu kita beli bulan ini kemudian perform di bulan depan atau beberapa bulan ke depan, berarti kan kita bisa take profit kemudian rekomendasikan saham baru lagi. Nah kalau sahamnya misalkan nih kita invest di BTPS, kemudian sahamnya ternyata masih turun atau masih konsolidasi, ya kita mandek di situ, gitu kan. Nah ya, sehingga kalau mungkin Anda bertanya cara berinvestasi menurut Jeff, fundamental dicek secara kelayakannya, teknikal yang menentukan ya kapan masuknya. Kapan itu bukan menentukan waktunya kapan, bulan apa dan sebagainya, tapi apakah sudah memenuhi syarat atau belum sekarang atau masih menunggu lagi gitu ya. Oke, berikutnya. Pak, apakah ada saham dompet, saham yang bisa dicairkan kapan saja tidak mengalami kerugian, jadi semua uang tidak disimpan di rekening tetapi di saham? Saya pernah dengar saham tersebut seperti BCA, BRI, BMRI, BNI, SIDO. Bagaimana pandangan Bapak? Mungkin ini out of topic, tetapi tolong dibahas ya. Tidak ada. Ya, tidak ada saham yang tidak memiliki risiko atau kerugian. Semua saham, even BCA pun ketika market tiba-tiba crash bisa terjadi penurunan. Karena prinsip dari keuangan ya, keuangan personal finance ya. Personal finance ini ya, mungkin topiknya ini keluar sedikit dari saham tapi ya berhubungan ya. Dana investasi tidak boleh dicampur dengan dana konsumsi ya. Bayangkan Anda nyangkut di saham kemudian Anda mau makan nggak ada duit, nah meeng ya, jadi nggak bisa. Mau itu BCA kek, mau itu BRI kek, nggak bisa menurut saya. Sekali lagi, menurut Jeff ya, kalau di luar sana ada yang bilang ada, ya monggo, Anda mau ikut yang siapa ya gitu. Bahas saham Bird Pak Yev untuk jangka pendek secara teknikal bagaimana? Oke, kita lihat Bird jangka pendek, kita menggunakan daily. Untuk jangka pendek sementara ini Bird mencoba untuk keluar dari konsolidasi ini, masih dalam pengujian resist ya. Resistnya ada di 1875 karena terakhir dia membentuk uptrend minor. Ini uptrend minor ya, dan terlihat akselerasi. Sepertinya ini potensi break ya, potensi break mengarah lanjutannya ke resist 2000, level psikologis 2000, seperti itu untuk jangka pendek.
Lanjut, mohon bahas KKGI secara teknikal di harga saat ini, apa masih bisa naik atau turun? Di harga saat ini, apakah masih bisa turun atau naik gitu ya. Nah, ini baru naik ya, baru reversal dari tren koreksi 4446. Mungkin dia akan retest dulu, tapi dalam proses uptrend ya ini ya sepertinya. Ini mungkin bisa retest dulu karena ini sudah kita coba lihat Fibonya, mungkin di Fibo penting ya. Nah, ini ya Fibo 0,3. Jadi biasanya kalau dia sudah uji 0,3, dia akan retest dulu ke 0,2 ya untuk memvalidasi ini support, kemudian dia akan meretest lagi sebagai resist ya. Oke, seperti itu. Sudah saya jawab semua seperti yang diminta ya, semoga menjawab semua pertanyaan dan tidak ada yang terlewat. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat mencerahkan Bapak Ibu semua. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah opini saya pribadi ya, disclaimer ya di sini. Silahkan Anda pelajari lagi, silahkan Anda analisis lagi. Kalau Anda mungkin kurang konsultasinya, silahkan konsul ke advisor saya di PTR Peer dan Peers ya. Anda bisa konsultasi kapanpun, nanti akan dijawab di jam kerja ya. Jadi Anda mau konsultasi apapun boleh, silahkan selama berhubungan dengan layanan Anda ya. Kalau Anda trader ya PTR, kalau Anda investor ya konsultasi dengan advisor Peer ataupun Peers ya. Jadi begitu. Misalkan Anda ada pertanyaan atau ide-ide yang menarik, pembahasan yang di luar pembahasan saham, boleh, asalkan itu ada hubungan trading investasi seperti tadi, dompet saham tadi, boleh, saya akan sampaikan nanti sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Kemudian silakan jangan segan-segan untuk mengisi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, gratis ya. Silahkan isi saham apa ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih, berikan penjelasan, karena kalau nggak ada penjelasan ya nggak mungkin saya akan bahas itu, karena nanti dikira ada kepentingan yang biasanya orang kira seperti itu, padahal nggak ada ya. Sebenarnya kita bahas ya apa yang saya lihat gitu ya. Kemudian bagi Anda yang belum subscribe channel ini ya, ini masih banyak, silahkan subscribe, dan mungkin yang merasa F-Talk ini memberikan manfaat, silahkan klik like. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.